Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih enteng-entengan bersama Pak Kuncoro. Jangan lupa ya, videonya di subscribe lalu di share. PKS Kota Jogja. Dalam hidup ini Allah menyeru kita untuk senantiasa bersyukur. Lain syakartum lazim dan aku walain kafartum inadzabilasyik. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan dari rasa syukur itu. Sementara siapa yang kufur, siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, bersyukur dengan berbagai cara ya. Pertama, bersyukur itu dengan lisan. Terhadap nikmat Allah kita mengucap apa? Mengucap alhamdulillah. Segala puja, segala puji hanya milik Allah. Kalau kita dipuji oleh orang lain, maka katakan alhamdulillah. Tidak boleh kita merasa bahwa kita yang hebat. Misalnya anaknya lulus sekolah, ya alhamdulillah. Misalnya mendapatkan ranking, alhamdulillah. Bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, alhamdulillah. Sehat dari COVID juga, alhamdulillah. Tidak boleh kita membanggakan diri kita bahwa semua itu adalah karena kehebatan kita. Tidak jarang di masyarakat kita lihat ada orang yang alhamdulillahnya itu mungkin belum berasal dari hatinya ya, sehingga terkesan masih menunjukkan kehebatannya. Contohnya begini, seorang ibu misalnya, anaknya ujian, kemudian lulus dengan nilai terbaik, bahkan dia juara di kelas. Lalu ditanya tentangnya, bagaimana Bu? Kalau biasa ya dialog di dalam masyarakat kita, pripun Bu putrane? Oh, anakku lulus. Kalau orang yang meletakkan kesyukurannya kepada Allah, dia cukup berucap alhamdulillah, selesai. Tapi ada yang kemudian menambah dengan kalimat-kalimat yang lain, seolah-olah menunjukkan kehebatannya. Alhamdulillah, jenengan ngerti dhewe lese wae larang. Keluargaku ora ana turunan wong goblok. Nah, ini pernyataan yang benar tapi bisa jadi menyakitkan bagi yang tanya. Ngerti ora sah takon malah lemes gitu. Malah dianggap goblok dan lain sebagainya. Nah, ini ucapan-ucapan yang sudah menunjukkan bahwa kesyukuran itu belum sepenuhnya kepada Allah. Dan alhamdulillah itu ucapan yang benar. Ucapan yang benar yang kalau diucapkan selain menunjukkan bahwa diri kita itu lemah, juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak juga. Jadi alhamdulillah itu juga masih belum cukup. Tapi rasa syukur itu harus ditunjukkan dengan amal perbuatan. Apa yang menunjukkan rasa syukur? Ruku dan sujud menyembah kepada Allah. Itu yang menunjukkan syukur. Maka orang yang belum rukuk dan sujud sebenarnya rasa syukurnya belum. Ketika Rasul Muhammad SAW ditanya oleh istrinya, karena kita tahu ya di dalam banyak kitab-kitab dijelaskan bahwa Nabi itu kalau qiyamul lail kan lama berdirinya. Dalam satu qiyamul lail bisa sekian panjang ayat yang dibaca, bahkan surat-surat panjang beliau baca. Nah, ketika ditanya apa jawaban beliau? Kenapa orang yang sudah maksum dijaga oleh Allah masih sholat dengan sedemikian lama? Apa jawaban beliau? Tidak bolehkah aku menjadi abdan syakur? Hamba yang senantiasa bersyukur kepada Rabb-nya. Ini berarti cara bersyukur yang paling benar adalah ruku dan sujud menyembah kepada Allah. Kalau sholat itu adalah bentuk syukur, maka orang yang tidak mau sholat adalah orang yang kufur. Nah, benar sekali Anda ya. Nah, adalah orang yang maka untuk menghindari kekufuran ya harus sholat. Nah, sederhana kan? Nah, kemudian rasa syukur itu ketika itu menyangkut dengan harta misalnya, pemberian dari Allah yang berupa rezeki yang melimpah, maka syukurannya harus dengan beramal, yaitu bersedekah, memberikan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk orang lain, entah memberi makanan. Maka di dalam kondisi masyarakat kita ini biasanya ada kata-kata yang kemudian kalau ditambahi akhiran maknanya menjadi makan-makan. Karena makan-makan adalah substansi dari syukuran itu sendiri biasanya. Ulang kalau ditanya mau kemana syukuran, identik dengan makan-makan. Misalnya saya mengundang Anda datang ke rumah, syukuran itu pasti ada makan-makan. Kalau tidak ada mungkin tidak datang ya. Pak Kuncoro ngadakan apa? Syukuran. Beleh nopo? Orang beleh apa-apa. Loh acaranya apa? Sujud syukur tok. Aduh ora mangkat. Ya kan pada datang acara cuma sujud kan, nah, sudah sering mereka lakukan di rumah ya. Nah, maka kadang-kadang kalau kita ini bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah, bisa dengan berbagi makanan, dengan bersedekah untuk orang lain, untuk fakir miskin, untuk anak yatim.
itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan para pemirsa semuanya, warga Yogyakarta, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya. Jangan sampai kita ini sering disindir Allah tapi tidak merasa. Ya kan? Di surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Apa ya kita mau disindir terus? Kan tidak. Nah, supaya tidak disindir Allah, maka marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.